Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kami. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai program sistem data nilai mahasiswa. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ardilia Naida Amadi dengan NIM 425300022 dan terdapat dua teman saya yaitu Cynthia Adela dengan NIM 4253036 dan Sandy Nabila Tamesti dengan NIM 4253011. Di video ini, kami akan menjelaskan rancangan UML yang kami buat, menunjukkan cara kerja program melalui beberapa skenario, serta menjelaskan penerapan konsep encapsulation menggunakan atribut privat dan publik dalam sistem kami. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan pertama. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan bagian pertama yaitu kelas diagram dari sistem pengolahan nilai mahasiswa. Kelas diagram digunakan untuk menggambarkan struktur program hubungan antar kelas, atribut, dan metode dalam sistem. Pada diagram ini terdapat beberapa kelas utama seperti user, mahasiswa, dosen, kelas, mata kuliah, data nilai, validator nilai, dan laporan nilai. Pada UML terdapat dua visibility yaitu private dan public. Pada minus berarti private digunakan untuk melindungi atribut agar tidak bisa diakses langsung dari luar kelas. Contohnya, username, password, dan email. Pada kelas user dibuat private agar data lebih aman. Sedangkan tanda plus berarti public. Public digunakan pada metode agar fungsi dalam kelas dapat digunakan oleh kelas lain seperti login, get username, dan set email. Selanjutnya, untuk relasi antar kelas, mahasiswa dan dosen merupakan turunan dari kelas user atau inheritance sehingga memiliki atribut dasar yang sama. Kelas terhubung dengan mahasiswa dan dosen, sedangkan mata kuliah terhubung dengan data nilai yang berisi nilai UTS, nilai tugas, nilai UAS, dan nilai akhir mahasiswa. Kemudian terdapat validator nilai yang berfungsi memvalidasi input nilai agar tetap sesuai ketentuan dan laporan nilai untuk membuat laporan hasil nilai mahasiswa. Kesimpulannya, kelas diagram ini membantu membuat program lebih terstruktur, aman, dan mudah dikembangkan dengan konsep OOP seperti encapsulation dan inheritance. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Halo semuanya, jadi di sini saya akan menjelaskan mengapa kita harus menggunakan private daripada public untuk atribut dan apa bahayanya jika semua dibiarkan public. Jadi atribut dibuat private agar data di dalam kelas lebih aman dan tidak bisa diubah langsung dari luar program. Dengan menggunakan private, data hanya dapat diakses melalui metode seperti getter dan setter sehingga programmer bisa menambahkan validasi sebelum data disimpan. Contohnya pada kelas user, atribut password dibuat private dan hanya bisa diisi melalui metode set password. Di dalam metode tersebut terdapat pengecekan bahwa password harus minimal 6 karakter. Tujuannya agar password tidak terlalu lemah dan keamanan program tetap terjaga. Jika atribut password dibuat public, maka pengguna bisa langsung mengisi password seperti 1, 2, 3, dan seterusnya tanpa validasi sehingga keamanan program menjadi kurang baik. Contoh lain terdapat pada kelas data nilai, di mana atribut nilai dibuat private dan hanya bisa diubah melalui metode setter yang memeriksa apakah nilai berada di antara 0 sampai 100. Dengan cara ini, program dapat mencegah nilai yang tidak masuk akal seperti 200 atau minus 50. Jika atribut dibuat public, maka nilai bisa diubah langsung tanpa pengecekan dan dapat menyebabkan hasil perhitungan yang salah. Kesimpulannya, pengguna atribut private sangat penting karena dapat melindungi data agar tidak bisa diakses atau diubah sembarangan dari luar kelas. Dengan adanya setter dan getter, data bisa dikontrol dan divalidasi terlebih dahulu sebelum digunakan. Hal ini membuat program lebih aman, teratur, dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan pada data. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan program yang sudah kami buat, yaitu sistem pengolahan nilai mahasiswa pada kelas, itu MindClass. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai kelas yang sudah kami buat, yaitu yang pertama ada role. Di role ini, yang pertama adalah mahasiswa, dosen, dan admin. Jadi siapa aja yang bisa mengakses data ini. Terus yang kedua ada kelas user. Jadi di kelas user ini ada atribut yaitu ID user, username, password, dan email, dan juga role. Terus di sini ada jika dia tidak memasukkan username, dia akan error. Jika tidak memasukkan password, akan error karena tersebut menggunakan karakter juga. Kalau misalkan dia kurang dari 6, dia bakal error. Terus ada email juga, jika email tidak terisi maka email tersebut tidak valid. Terus ada role juga, jika role kosong dia bakal muncul error. Lalu di sini ada kelas mahasiswa, di mana kelas mahasiswanya ada turunan dari kelas user. Terus ada atribut tambahan seperti ini, nama, jurusan, dan juga angkatan. Yang dimana di sini ada super, yang dimana ini itu adalah atribut turunan yang di user. Jadi ada di user, username, password, dan juga role. Lalu di sini juga ada kelas dosen.
yang mana kelas dosen itu juga turunan dari kelas user. Jadi di kelas user ini atribut tambahannya ada ID dosen dan juga nama. Dan di sini juga diturunin dari kelas user yaitu ID user, username, password, dan juga role. Di sini juga sama, jika ID usernya itu kosong maka dia akan pakai error. Begitu pun juga kayak nama juga. Terus di sini juga akan menampilkan ID usernya, namanya siapa, email, dan juga username-nya apa. Lalu di mata kuliah ini terdapat atribut dimana kode MK, nama MK, dan juga selanjutnya ada data nilai, dimana di data ini terdapat atribut yaitu ID nilai, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, dan juga nilai akhir. Lalu di sini terdapat semisal nilai tugasnya itu kurang dari 0 dan lebih dari 100 itu bakal error. Jadi nilai itu tidak akan dari 0 hingga 100. Terus ada nilai UTS juga sama, jika dia tidak akan dari 0 atau 100 dia bakal error. Begitu juga nilai UAS. Dan yang terakhir dia bakal menghitung nilai akhir, dimana nilai akhir itu adalah rata-rata dari nilai tugas yang UTS dan juga nilai UAS. Lalu dia akan mengambilkan nilai akhir tersebut. Lalu di validasi nilai ini dia bakal memvalidasi nilai yaitu minimal nilai itu 0 dan juga maksimal itu 100. Jadi jika melebihi itu dia bakal error. Lalu di laporan nilai itu dia akan menampilkan seluruh nilainya, jadi kayak menampilkan ringkasan dari nilai semua nilai tersebut. Jadi di awal program itu sistem akan membuat beberapa objek, yang dimana di sini ada objek mahasiswa dengan mahasiswanya itu masih kosong. Jadi kami bakal mengetes apakah jika kosong itu bakal error atau tidak. Lalu ada objek dosen. Lalu di sini juga ada mata kuliah, ada objek mata kuliah yaitu kami memakai data kode MK-nya MK01 dan juga mata kuliah pemula mereka. Setelah itu program ini bakal meminta input dari user yaitu nilai tugas, nilai UTS, dan juga nilai UAS. Terus ada validator nilainya juga. Ketika dia lebih dari 100 atau kurang dari 0, maka nilai tersebut tidak valid atau akan terjadi error. Lalu di sini bakal menampilkan laporan nilai juga. Oke, di sini saya bakal nah, jadi di sini password itu minimal 6 karakter, dimana di sini itu tidak ada passwordnya. Lalu format emailnya nggak ada, jadi on format itu tidak valid, dan juga si jurusan itu tidak valid. Nah, selanjutnya di sini saya sudah memasukkan data mahasiswa yaitu ada ID usernya yaitu MK10, ada username, di sini ada juga passwordnya. Lalu di sini saya coba masukkan emailnya yang benar yaitu memakai @mail.com. Juga di sini juga ada name, nama, dan juga jurusan dan juga angkatan. Lalu di dosennya itu masih sama. Nah, ketika saya run di sini udah tidak terjadi error. Ini mana yang tadi itu password, email, dan juga jurusan itu error. Lalu di sini sudah tidak error lagi. Dan di sini saya memasukkan nilai tugas semisal 90/90, nilai UTS 80, dan juga nilai UAS-nya semisal. Nah, setelah saya input tadi, di sini muncul outputnya yang dimana nantinya kemudian program ini tuh akan melakukan validasi menggunakan kelas validator nilai yang ini melalui metode validasi semua. Karena semua nilai valid, maka sistem membuat objek data nilai. Lalu menampilkan informasi mahasiswa, dosen, dan mata kuliah, serta menghitung nilai akhirnya. Dan di sini hasilnya itu 83,0. Nah, setelah itu program itu juga membuat laporan nilai yang ini untuk menampilkan laporan detail dan dikasih nilai mahasiswa. Artinya untuk input valid sistem tidak normal, semua data berhasil diproses. Saya akan mencoba memasukkan nilai tugas yang datanya itu tidak di antara 0 hingga 100, jadi dia di bawah 0 atau enggak di atas 100. Nah, di sini jelas saat divalidasi oleh validator nilai hasilnya false, sehingga objek datanya itu tidak dibuat dan program langsung menampilkan pesan error nilai tidak valid. Nah, yang penting di sini itu program itu tidak crash tetapi bisa menangani kesalahan input dengan aman. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis memori. Instansi variabel disimpan di heap memori karena merupakan bagian dari objek yang dibuat untuk runtime dan memiliki siklus hidup selama objek masih digunakan. Sementara itu, lokal variabel disimpan di stack memori yang hanya ada selama metode dijalankan. Setelah metode selesai, lokal variabel akan otomatis dihapus dari stack. Sekian presentasi dari kami mohon maaf jika ada kesalahan selama proses presentasi.